Allah Maha Besar dan Maha Tinggi. Ilmu orang yang tidak beriman sangat terbatas, tersesat, dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Demi bintang ketika terbenam, Allah bersumpah dengan kesempurnaan ciptaannya, yaitu peredaran planet bintang dan bumi. Kawanmu, Muhammad, tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Allah telah menantang manusia untuk membuat semacam ayat Al-Quran. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Rasul Muhammad menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Orang musyrik Makkah mengetahui bahwa Rasul Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya, dan di masa sebelumnya digelari dengan Al-Amin. Dan sungguh, dia, Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang asli, pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya, Muhammad, tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Sepertinya Rasul Muhammad telah melihat surga. Maka apakah patut kamu, orang-orang musyrik, menganggap berhala, Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat, yang ketiga, yang kemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Orang musyrik selalu mengada-ada tanpa referensi yang benar. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Allah menantang manusia untuk berangan-angan mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi di dunia. Tidak mungkin itu akan tercapai. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat, pertolongan, mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai. Pertolongan atau syafaat dari siapapun tidak akan ada tanpa seizin Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Orang yang tidak beriman selalu berangan-angan tanpa alasan yang benar. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Maka tinggalkanlah, Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, Surat Al-Kafirun ayat 6. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan Dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ilmu orang yang tidak beriman sangat terbatas, tersesat, dan tidak mendapat petunjuk dari Allah. Subhanallah walhamdulillah.